Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Di perjalanan menelusuri jejak gemilang peradaban kuno di Nusantara. Selanjutnya, sebelum Indonesia modern terbentuk, kepulauan ini adalah rumah bagi karajan-karajan besar yang membentuk fondasi budaya dan spiritual kita. Di antara mereka, Kerajaan Sriwijaya berdiri sebagai mercusuar maritim dan pusat keagamaan yang tak tertandingi. Bersama kerajaan Hindu-Buddha lainnya, mereka mengukir sejarah yang kaya, meninggalkan warisan yang masih kita saksikan hingga hari ini. Mari kita selami kisah-kisah epik ini. Pada abad ke-7 Masehi, di tengah hiruk-pikuk perdagangan maritim Asia Tenggara, sebuah kekuatan baru muncul di Sumatera bagian selatan. Kerajaan Sriwijaya berpusat di sekitar Palembang modern. Sriwijaya dengan cepat menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka dan Selat Sunda. Lokasinya yang ideal menjadikannya persinggahan penting bagi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Faktor kunci kebangkitan Sriwijaya adalah kemampuan mereka mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya. Dengan armada laut yang kuat, mereka tidak hanya melindungi jalur perdagangan tetapi juga memungut bea cukai, mengisi kas kerajaan, dan memperkuat pengaruhnya. Catatan sejarah Tiongkok menyebut Sriwijaya sebagai Sanfotsi, sebuah kerajaan maritim yang makmur dan berkuasa. Puncak kejayaan Sriwijaya berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Pada masa ini, Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha Vajrayana yang penting di Asia Tenggara. Para biksu dan sarjana dari berbagai penjuru Asia datang ke Sriwijaya untuk belajar dan mendalami ajaran Buddha. Salah satu tokoh paling terkenal adalah biksu Buddha Tiongkok, Ising, yang singgah di Sriwijaya pada akhir abad ke-7. Ia mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran Buddha yang setara dengan Nalanda di India. Ribuan biksu tinggal dan belajar di sana, menjadikan Sriwijaya sebagai universitas Buddha terbesar di kawasan ini. Pengaruh keagamaan ini tercermin dalam seni, arsitektur, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Meskipun tidak banyak peninggalan fisik berupa candi megah seperti di Jawa, warisan Sriwijaya sangatlah kaya. Prasasti-prasasti kuno menjadi saksi bisu kejayaan mereka. Prasasti Kedukan Bukit 683 M menceritakan ekspedisi militer dan berdirinya Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo 684 M berisi doa dan harapan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan taman. Bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti-prasasti ini menjadi cikal bakal bahasa Melayu modern dan kemudian bahasa Indonesia. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh linguistik dan budaya Sriwijaya. Selain itu, konsep negara maritim dan jaringan perdagangan yang dibangun Sriwijaya menjadi inspirasi bagi karajan-karajan selanjutnya di Nusantara. Setelah Sriwijaya mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran pada abad ke-11. Beberapa faktor berkontribusi pada hal ini. Serangan dari kerajaan Chola di India Selatan pada tahun 1025 yang melemahkan kekuatan maritim Sriwijaya secara signifikan. Perubahan jalur perdagangan global dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di Jawa dan Semenanjung Malaya juga mengikis dominasi Sriwijaya. Meskipun demikian, pengaruh Sriwijaya tidak serta-merta hilang. Kerajaan-kerajaan kecil yang pernah berada di bawah kekuasaannya mulai bangkit, dan beberapa di antaranya menjadi penerus tradisi maritim dan keagamaan Sriwijaya. Sementara Sriwijaya berjaya di Sumatera, Pulau Jawa juga menjadi panggung bagi karajan-karajan Hindu-Buddha yang tak kalah megah. Kerajaan ini dikenal dengan dua dinasti besar, Shailendra yang beragama Buddha dan Sanjaya yang beragama Hindu. Dinasti Shailendra meninggalkan mahakarya arsitektur dunia, Candi Borobudur, sebuah stupa raksasa yang menjadi simbol ajaran Buddha. Sementara itu, dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan, kompleks candi Hindu yang indah, didedikasikan untuk Trimurti. Keberadaan dua candi agung ini berdekatan, menunjukkan toleransi beragama yang tinggi pada masa itu. Setelah Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur,
muncul kerajaan Kediri yang terkenal dengan perkembangan sastra dan seni yang pesat. Karya-karya sastra seperti Kakawin Baratayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh menjadi bukti kejayaan intelektual masa itu. Didirikan oleh Ken Arok, Singasari mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Ia dikenal dengan gagasan wawasan Nusantara dan ekspedisi Pamalayu untuk menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara. Meskipun berumur pendek, Singasari meletakkan dasar bagi kerajaan besar berikutnya. Selain Sriwijaya dan Karajan-Karajan di Jawa, beberapa kerajaan Hindu-Buddha lainnya juga memainkan peran penting. Di Sumatera, setelah kemunduran Sriwijaya, muncul Karajan-Karajan Melayu yang meneruskan tradisi maritim dan kebudayaan. Pulau Bali memiliki sejarah Hindu yang sangat kuat dan unik. Sejak abad ke-9, kerajaan-kerajaan di Bali telah mengembangkan kebudayaan Hindu yang khas, yang masih lestari hingga kini. Peninggalan seperti candi-candi kuno dan tradisi keagamaan yang kaya menjadi bukti kuat pengaruh Hindu di pulau ini. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dari Sriwijaya yang menguasai lautan hingga Mataram kuno, dengan candi-candi megahnya, telah membentuk mozaik peradaban yang luar biasa. Mereka tidak hanya meninggalkan peninggalan fisik berupa prasasti dan candi, tetapi juga mewariskan nilai-nilai budaya, sistem kepercayaan, dan fondasi identitas bangsa Indonesia. Memahami sejarah mereka adalah memahami akar kita sendiri. Sebuah perjalanan yang terus menginspirasi dan memperkaya pemahaman kita tentang Nusantara. Dalam perjalanan menelusuri jejak peradaban agung Nusantara, mari kita selami kejayaan Hindu-Buddha di tanah Indonesia. Di antara reruntuhan megah ini, tersembunyi kisah kerajaan Mataram kuno, sebuah imperium yang membentuk wajah sejarah kita. Bagaimana kerajaan ini muncul, apa warisan yang ditinggalkannya, dan mengapa kisahnya masih relevan hingga kini. Bersiaplah untuk mengungkap misteri dan keagungan masa lalu, yang akan membawa kita pada pemahaman baru tentang identitas bangsa. Berawal di jantung Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno berdiri kokoh menjadi pusat peradaban yang gemilang. Didirikan pada abad ke-8, kerajaan ini menyaksikan pergantian dua dinasti besar, Sanjaya dan Shailendra. Masyarakat Mataram kuno hidup makmur dengan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Perdagangan juga berkembang pesat, menghubungkan Nusantara dengan dunia luar melalui jalur maritim. Raja-raja seperti Sanjaya dan Rakai Pikatan memimpin dengan bijaksana, membangun fondasi kerajaan yang kuat. Kebijakan mereka tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga memajukan seni, budaya, dan spiritualitas. Peninggalan paling monumental adalah Candi Borobudur, mahakarya arsitektur Buddha yang memukau dunia. Setiap relief menceritakan kisah, ajaran Buddha yang terukir abadi dalam batu, membimbing para peziarah. Tak jauh dari sana, berdiri megah Candi Prambanan, simbol keagungan arsitektur Hindu, didedikasikan untuk Trimurti. Prambanan adalah bukti nyata toleransi dan harmoni beragama pada masa itu. Kedua candi ini bukan hanya bangunan, tetapi juga pusat spiritual dan filosofis yang mendalam. Pembangunannya melibatkan ribuan pekerja dan seniman. Sebuah proyek kolosal yang menunjukkan keahlian luar biasa. Seni dan sastra berkembang pesat, melahirkan karya-karya indah yang mencerminkan kekayaan budaya Mataram kuno. Sistem kasta mengatur masyarakat, namun peran wanita juga diakui, bahkan dalam ranah keagamaan dan politik. Pendidikan sangat dihargai, terutama dalam mempelajari kitab suci dan filsafat, membentuk cendekiawan masa itu. Upacara keagamaan yang megah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memperkuat ikatan spiritual. Pengaruh India sangat terasa, terutama dalam agama, aksara, dan sistem pemerintahan, memperkaya budaya lokal. Namun, takdir membawa perubahan. Pusat kekuasaan Mataram kuno bergeser ke Jawa Timur. Bencana alam seperti letusan gunung berapi atau faktor politik mungkin menjadi pemicu perpindahan ini. Selain Mataram kuno, Nusantara juga dihiasi kerajaan Hindu-Buddha lain seperti Sriwijaya, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Mereka saling berinteraksi, membentuk jaringan perdagangan dan kebudayaan yang kompleks di seluruh kepulauan. Hingga kini, peninggalan sejarah itu masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Warisan kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya membentuk fondasi budaya Indonesia modern. Penting bagi kita untuk menjaga dan mempelajari sejarah ini, agar tidak melupakan akar identitas bangsa. Mari terus menjelajahi kekayaan Nusantara, menggali pelajaran berharga dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Dari kemegahan kerajaan Sriwijaya, kejayaan maritim kerajaan Mataram kuno, hingga kebesaran kerajaan Majapahit yang pernah mempersatukan Nusantara, kita belajar satu hal penting, bahwa Indonesia tidak lahir dari ruang kosong. Ia dibangun oleh peradaban, pemikiran, perdagangan, sastra,
dan nilai-nilai luhur yang diwariskan berabad-abad lamanya. Candi-candi megah prasasti kuno dan kisah para raja bukan hanya cerita masa lalu. Mereka adalah identitas. Mereka adalah akar, dan tanpa akar yang kuat, pohon sebesar apapun akan mudah tumbang. Karena itu, memahami sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha bukan sekadar mengingat nama dan tahun. Ini tentang memahami bagaimana Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dunia, tempat bertemunya pedagang, pendeta, pujangga, dan penguasa besar. Kalau kamu suka konten sejarah yang ringan, berbobot, tapi tetap seru dan penuh wawasan seperti ini, jangan lupa untuk klik like, supaya konten ini semakin banyak direkomendasikan. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kerajaan mana yang menurutmu paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia? Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan sejarah Nusantara lainnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar sejarah, kita menghidupkan kembali peradaban. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cinta sejarah, tetap bangga jadi bagian dari Nusantara.